Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Jadi seperti biasa, hari ini aku mau share lagi aktivitas aku di pagi hari. Ini tuh sekitaran jam 7 pagi ya bun. Aku tuh baru aja mulai masak di dapur. Tapi sebelum aku masak, di sini aku mau siapin dulu untuk bahan-bahannya. Nah ini yang pertama aku mau petikin dulu ya untuk daun kelornya. Jadi sebenarnya kelor ini udah dari kemarin sore gitu ya bun, dibawa sama suami aku dari rumah neneknya. Dan ceritanya lagi, malam itu aku mau langsung petikin gitu ya bun untuk si daun kelornya ini, biar pagi ini aku nggak terlalu ribet. Tapi ternyata malam itu aku cepet banget tidur ya bun. Selesai aku edit video, aku nggak tahu lagi, tiba-tiba aku udah tidur gitu, dan aku bangunnya di pagi hari ya. Nah karena ini masih jam 7 pagi, aku masih punya waktu gitu ya bun. Karena untuk menu aku pagi ini tuh benar-benar simple, dan masaknya juga nggak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Sambil petikin daun kelor ini, seingat aku tuh udah nggak punya stok nasi ya bun untuk dimakan pagi ini. Jadi untuk petikin kelornya aku nggak kelarin sampai habis. Jadi aku mau cuci beras dulu ya bun untuk masak nasi, biar kalau aku masak nanti selesai masak gitu nasinya juga udah mateng. Oke lanjut aja dulu ya bun. Tadi untuk kelornya itu belum selesai ya bun, aku petik-petikan. Nanti kalau aku ada waktu gitu ya bun sambil masak, aku sambil petik-petikan juga. Untuk pagi ini menunya itu yang simple dan yang gak ribet dan gak memakan waktu yang cukup lama. Yang pertama tadi udah aku ambil tomat ya bun, ada 4 buah. Terus aku bukain gitu ya bun untuk ikan teri yang kemarin dibeli sama pak suami. Dan ternyata untuk ikan terinya itu menurut aku banyak, dan ikan terinya itu yang tebal-tebal gitu ya bun. Jadi aku tambahin lagi untuk tomatnya. Terus aku juga tambahin bawang merah. Mohon maaf banget ya bun kalau suara dubbing aku ini kayak sedikit agak berisik. Emang pas aku lagi dubbing itu lagi hujan deras gitu. Jadi harap dimaklumi ya bun. Nah untuk tomat-tomatnya di sini aku mau iris kecil-kecil dulu ya bun. Karena kalau masak ikan teri asin itu enaknya kalau tomatnya itu banyak, karena ada rasa asam-asamnya gitu bun. Kalau di tempat aku untuk pengolahan ikan teri ini ya kebanyakan dibikin kayak gini aja bun, sambal tomat kayak gitu. Ini juga salah satu makanan favorit gitu ya bun yang ada di kota Palu sendiri. Itu pasangannya pasti sayur kelor, karena orang Palu itu kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari ikan teri asin ini ya bun. Kalau di tempat aku ini namanya duo gitu. Dan kalau suami aku lebih suka untuk ikan teri ini atau duo ini dimasak pakai sambal tomat, terus pasangannya itu pakai sayur kelor santan, terus ada ikan palumara dan nasi jagung ya bun. Itu favorit banget ya untuk suami aku, karena dia itu penduduk asli sini, jadi udah familiar banget gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri, karena emang dari lahir serta besar di sini juga, ini termasuk salah satu makanan favorit aku. Tapi aku nggak suka kalau dimakan dengan nasi jagung maupun palumara. Karena ini ikan teri asin, jadi wajib dicuci ya bun. Ini aku cucinya itu sampai 3 kali, dan aku remas-remas biar nggak terlalu asin. Kalau kemarin-kemarin aku masaknya ini disiram gitu ya bun sama air panas, dan rasanya itu kayak kurang gitu ya bun. Menurut aku rasa asinnya itu udah sama sekali nggak ada. Jadi mending aku cuci pakai air bersih aja, air biasa. Aku cuci sampai 3 kali dan aku remas-remas biar rasa si ikan teri ini itu nggak ada yang berbeda ya bun. Jadi masih kayak ada asin-asinnya gitu. Nah yang selanjutnya di sini aku mau panasin minyak. Setelah panas baru aku masukin untuk ikan teri yang udah aku cuci tadi. Jadi di sini kalian bisa lihat ya bun, untuk wajan aku tuh sangat-sangat kayak gimana ya, kayak agak kuning-kuningan gitu. Padahal sebenarnya untuk wajan aku tuh nggak terlalu seperti itu ya bun untuk warnanya. Emang ini aku recordnya tuh pakai HP suami aku, dan aku pakai blitz dari HP, jadi pantulan cahayanya itu kayak agak kuning-kuning gitu ya bun.
Kalau makan tanpa cabai itu rasanya emang kurang ya bun. Jadi di sini aku mau tambahin cabai juga. Ini cabainya juga lumayan ya bun, biar ada rasa pedas-pedasnya gitu. Untuk cabainya di sini aku mau pretelin dulu ya bun. Setelah itu nanti bakal aku ulek. Cuman untuk video nguleknya itu aku skip aja ya bun. Nah, untuk ikan terinya di sini udah hampir kering gitu ya bun, dan ini tandanya udah mateng, dan aku langsung masukin aja untuk irisan tomat sama irisan bawang yang tadi udah aku siapin. Dan ini aku masaknya sampai si tomatnya itu agak layu gitu ya bun. Gimana nih bun aktivitas kalian pas lagi nonton video aku? Kalian itu bisa komen di kolom komentar biar aku tuh tahu juga ya aktivitas kalian itu pas lagi nonton video aku. Dan di sini aku mau pegang dulu ya untuk ikan terinya, apakah udah kering apa belum. Soalnya suami aku tuh sukanya ikan terinya itu yang agak kriuk-kriuk gitu bun. Aku tuh seneng banget ya bun kalau masak masakan khas daerah Kota Palu ini, karena mereka itu pakai bumbu-bumbu seadanya aja, dan cara masaknya itu juga bener-bener simple gitu bun. Aku suka banget buat nyari-nyari resep, apalagi kalau menu-menu yang ada di hajatan itu aku suka banget, karena pas aku tahu bumbu-bumbu yang dipakai itu ternyata nggak banyak gitu bun, nggak terlalu banyak rempah dan rasanya itu enak gitu. Nah, karena untuk ikan teri ini udah asin, jadi tadi aku masukin garamnya itu secuil aja ya bun, sedikit aja. Tapi aku pakai ajinomotonya itu yang lumayan agak banyak, kurang lebih 1 sendok teh gitu bun. Nah, ini kurang lebih udah mateng ya bun, jadi aku mau pisahin dulu untuk anak aku, karena anak aku tuh suka banget tomatnya yang masih bertekstur seperti ini, kayak masih ada agak keras-keras gitu. Anak aku tuh suka banget, jadi aku pisahin dulu untuk punya anak aku, dan ini untuk aku dan suami aku tambahin cabai gitu bun, karena aku nggak terlalu suka tomat yang keras dan yang masih bertekstur. Jadi ini aku tunggu sampai si tomat-tomatnya itu benar-benar hancur gitu bun. Kalau kalian lihat di sini tuh minyaknya itu lumayan banyak ya bun, karena di sini emang sengaja aku banyakin minyaknya, karena suami aku tuh suka banget gitu ya kalau minyak-minyak dari duo ini atau ikan teri ini tuh diaur-aur gitu ya di nasi. Apalagi kalau ikan teri ini tuh sampai bermalam terus dimakan keesokan harinya itu dicampur di nasi, itu enak banget ya bun, rasanya itu nggak ada lawannya gitu. Alhamdulillah untuk menu pertama ini udah selesai, lanjut lagi kita masak buat sayurnya. Nah, di sini udah ada santan beku ya bun. Jadi ini santannya yang kemarin aku peres, karena suami aku waktu beli kelapa itu kan kelapa parut, takutnya kalau aku simpan di freezer pas paginya aku mau butuh itu masih membeku gitu ya bun. Dan menurut aku kalau disiram dengan air panas itu nggak keluar gitu ya bun untuk santannya. Kalau ada blender ya mungkin lebih bagus di blender, tapi sayangnya blender aku tuh udah rusak, jadi mending aku peres aja untuk santannya dan aku simpan di kulkas gitu, di freezernya. Karena belanga yang pertama ini tuh agak kecil gitu ya bun, jadi aku ganti ke belanga yang agak gedean gitu. Tadinya aku pikir belanga yang pertama aku ambil itu udah pas gitu ya ukurannya, karena kalau aku masak sayur ya pakai belanga yang pertama, tapi ternyata untuk santannya kemarin aku peras itu emang agak banyak juga ya bun. Jadi di sini untuk santannya itu udah aku panasin juga, dan ini udah mencair gitu ya bun, jadi aku harus aduk-aduk terus, jangan sampai si santannya itu pecah, karena nggak bagus ya bun kalau masak sayur kelor santannya itu sampai pecah. Di sini untuk santannya itu udah mulai panas ya bun, udah mengeluarkan uap juga, jadi aku masukin garam sama ajinomoto. Nah, kalau untuk takarannya itu disesuaikan aja ya bun, jadi di sini aku tambahin sampai beberapa kali untuk garam dan ajinomotonya biar rasanya itu pas. Nah, selanjutnya di sini aku masukin untuk kelor yang udah aku petikin tadi. Untuk kelornya juga aku petiknya lumayan banyak ya bun, jadi sengaja juga sih biar si
sayur kelornya itu bisa dipakai sampai malam, karena ini sayur kelornya nanti bakal aku bagi dua gitu ya bun. Nanti satu mangkok itu aku taruh di atas meja, satu mangkoknya nanti aku masukin ke dalam kulkas. Karena kalau aku biarin di suhu ruang, takutnya nanti santannya atau sayurnya ini basi gitu ya bun. Kalau santan kayak gini kan gak bisa lama-lama di suhu ruang, takutnya basi. Jadi aku masukin aja ke dalam kulkas. Jadi kalau ntar siang lauknya itu ikan teri udah habis, mungkin aku malamnya bakal dadar telur aja gitu ya bun. Dadar telur yang aku tambahin irisan cabai sama irisan bawang merah, itu rasanya mantep banget kalau aku makan sama kayak kelor santan ini. Dan alhamdulillahnya untuk menu pagi ini tuh udah selesai semua ya bun. Aku masak, tadi aku masak dari start jam 7, selesainya jam 8 ya. Emang karena aku buat konten jadi masaknya itu agak sedikit lambat ya bun, tapi kalau nggak konten ini masaknya bisa lebih cepat. Dan aku mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah setia menonton video aku dari awal sampai akhir, meluangkan waktunya juga, meluangkan kuotanya. Dan terima kasih juga yang udah subscribe, like, dan komen serta share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.